Pengelompokan bahan makanan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nima Delini Santi Lestari, NIM 85948 Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu tentang pengelompokan bahan makanan. Tujuan percobaan dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Landasan teori. Makanan adalah bahan biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan dimakan oleh makhluk hidup untuk memberi tenaga dan nutrisi. Cairan dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata makanan juga bisa dipakai. Istilah ini kadang-kadang dipakai oleh kiasan seperti makanan untuk berpikir. Kecukupan makanan dapat dinilai dengan status gizi secara antropometri. Setiap orang memiliki selera makanan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Namun perlu diingat, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi berbagai persyaratan seperti higienis, bergizi, mudah dicerna, bervitamin dan bermineral serta mengandung cukup air. Adapun zat-zat tersebut, menurut Asmira Sutarti, secara umum fungsi zat makanan adalah sebagai berikut. 1. Memberi bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian yang hilang dan rusak. 2. Memberi kekuatan atau tenaga sehingga kita dapat bergerak dan bekerja, dan lain-lain. Adapun alat dan bahan yang perlu kita sediakan yaitu 20 jenis bahan makanan, piring kecil dan kantong plastik secukupnya. Yang pertama ada susu, nasi, minyak goreng, kentang, santan, telur, wortel, tepung terigu, margarin, jagung, semangka, timun, buncis, melon, roti, tomat, tempe, tahu, daging, dan labu kuning. Prosedur percobaan ada 4. Berikutnya saya akan mengelompokkan bahan makanan berdasarkan zat makanannya. Yang pertama, susu masuk ke dalam protein, nasi masuk ke dalam karbohidrat, minyak goreng termasuk ke dalam lemak, kentang termasuk dalam karbohidrat, santan termasuk dalam lemak, telur termasuk ke dalam protein, wortel termasuk dalam vitamin, tepung masuk ke dalam karbohidrat, margarin masuk ke dalam lemak, jagung masuk ke dalam karbohidrat, semangka masuk ke dalam vitamin, timun masuk ke dalam vitamin, buncis masuk ke dalam vitamin, melon masuk ke dalam vitamin, roti masuk ke dalam karbohidrat, tomat masuk ke dalam vitamin,
tempe masuk ke dalam protein, tahu termasuk ke dalam protein, daging termasuk ke dalam protein, dan labu siam termasuk ke dalam vitamin. Jenis makanan yang masuk dalam karbohidrat yaitu ada jagung, nasi, tepung, roti, dan kentang. Bahan makanan yang masuk ke dalam protein yaitu ada susu, telur, daging, tahu, dan tempe. Yang termasuk dalam lemak yaitu ada santan, minyak, dan margarin. Yang termasuk ke dalam vitamin ada wortel, semangka, timun, melon, tomat, labu kuning, buncis. Pembahasan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu kita dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan lain-lain. Adalah salah satu contoh gizi yang akan kita dapatkan dari makanan. Pengelompokan makanan yang selanjutnya adalah lemak. Pada bahan makanan termasuk kelompok lemak adalah minyak goreng, santan, margarin. Lemak berfungsi membantu proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh. Lemak juga membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Lemak memiliki fungsi sebagai insulator bagi tubuh. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahan makanannya yang dijadikan sampel adalah yang mengandung karbohidrat adalah nasi, kentang, tepung, jagung, dan roti. Sekian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih.